rupiah dengan jumlah 4.781 klaim, termasuk di dalamnya manfaat biaya. Baiklah hadirin, penyerahan diawali dengan penyerahan simbolis klaim manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Bupati Badung kepada penerima yang pertama dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung dengan nama peserta Desa Putumayun, nama ahli waris Dewa Gede Karyasi. Selanjutnya, tukang bangunan, nama peserta Inyoman Mender dengan nama ahli waris Niwayan Suri. Selanjutnya dengan profesi sebagai pedagang, nama peserta Agustinus Makani, nama ahli waris Graciana Goa. Selanjutnya pedagang mainan dengan nama peserta Igede Rohita, nama ahli waris Komang Sarimpan. Hadirin, selanjutnya penyerahan pencanangan role model dan Satgas Badung Peduli Pekerja berbasis Desa Adat. Yang pertama diawali dari Bendesa Adat Seseh. Selanjutnya Bendesa Adat Sempidi. Dilanjutkan dengan penyerahan rompi kepada Satgas Badung Peduli Pekerja Desa Adat Seseh. Baik, selanjutnya penyerahan rompi kepada Satgas Badung Peduli Pekerja Desa Adat Sempidi. Dilanjutkan dengan penyerahan Parirana Award tingkat kabupaten kategori jasa pariwisata kepada yang pertama dari Bali Dynasty Resort. Selanjutnya Gria Pancaloka atau Sofitel Nusa Dua. Baik, terakhir dari Citra Jimbaran Indah Hotel atau Intercontinental Resort Bali. Baiklah, hadirin yang berbahagia, selanjutnya
selaku penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan kepada yang pertama, Dinas Pertanian atas nama I Gusti Made Suarjana. Dinas Perikanan atas nama Imade Arta. Dinas Sosial atas nama I Gusti Ngurah Putu Buddha. Dinas Kebudayaan I Gede Jovi. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan atas nama Inyoman Miasa. Selanjutnya P3KI Kemenko PMK atas nama Edi Sutrisno. Selanjutnya hadirin yang berbahagia pada kesempatan yang baik ini untuk mempererat tali silaturahmi acara akan diisi dengan tukar menukar cendramata. Yang pertama dari Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan kepada Bupati Bandung. Baik, selanjutnya Bupati Bandung kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Baik, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Terima kasih hadirin, kami silakan kembali ke tempat. Untuk selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Bupati Bandung. Dengan hormat kami silakan. Ke Gorontalo bawa rantang, masyarakat berenang Indonesia melompat. Hari ini Pak Guru datang, masyarakat senang Indonesia hebat. Bapak Ibu sekalian, kita harus paham bersama apa yang kita lakukan bersama ini hanya satu, melaksanakan impres instruksi Presiden. Tangan kita semua. Ini kami sampaikan
Bapak Ibu sekalian, karena kami di Kabupaten Bandung semenjak tahun 2016, setiap hari Kamis kami menggunakan pakaian adat Bali. Semestinya berbahasa Bali. Karena kami berprinsip Bandung boleh maju, tetapi dengan kemajuan Bandung jangan sampai menggerus akar adat dan budaya kita. Lalu ada pertanyaan, Pak Giri, kenapa hari Kamis? Karena kami menghormati hari Jumat itu kita berikan seluas-luasnya Jumatan untuk umat Muslim. Oleh yang terhormat Direktur BPJS Ketenagakerjaan Bapak Pak Guru ikut hadir. Kami Bali, Nusa, Papua, Bapak Kujuro, Budi Nato, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Denpasar, Bapak Nandi Yunanda, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandung, Bapak Asna Adiansah, Kabid Kepesertaan Korporasi dan Institusi Kaca Bali Denpasar, Ibu Nurul Indayanti. Tangan untuk beliau semuanya. Yang saya hormati Ketua DPD Bandung serta dengan Wakil Ketua dan Ketua Fraksi BPD, Pak Sekda beserta dengan Kepala Daerah Kabupaten Bandung, utamanya Bapak Ibu sekalian, penerima manfaat tenaga kerjaan yang kami cintai dan kami banggakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bapak Ibu sekalian, apresiasi yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Putu Eka Matawan sebagai eksekusi lapangan yang telah melakukan komunikasi yang bersinergi dengan pimpinan-pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Nasional. Tangan. Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Bapak Dirut kami sampaikan, kami di Kabupaten Bandung ini melaksanakan program Unity dan urgensi. Memang semua itu adalah prioritas, tetapi ada hal-hal yang emergensi. Maka kami fokus kepada 5 bidang program. 1, pangan, sandang, dan papan. Yang kedua, pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Yang keempat, adat agama, tradisi, seni, dan budaya. Yang kelima itu pariwisata. Ini semua lengkap dengan infrastruktur. Sederhananya, pangan. Kami tidak mau warga kami kekurangan akan makan. Bahkan kita sudah melihat sekarang ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita hampir sudah 32% untuk bahan makanan pokok itu sudah diserang oleh Eropa. Kenapa saya katakan begitu? Bahan pokok kita salah satu contoh utama itu adalah beras. Maka kami pedagang beras, katakan orang, ubi dan sebagainya kita lakukan. Dari Eropa apa? Bandung. Coba Bapak Ibu sekalian lihat sekarang di lapangan. Kalau kita ada acara sampai sore atau sampai malam, yang kita cari di rumah pasti kulkas. Yang ada di kulkas apa? Salimi. Nah, salimi itu bahannya animal sekalian. Harapan kami inilah kita jaga, jangan sampai kita ketergantungan dengan hal itu. Dan kami budayakan menggunakan dan mengkonsumsi produk lokal, terutama yang ada di Nusantara ini. Itu sederhananya. Bahkan untuk sandang dan papan kita sudah isi. Kami langsung saja masuk kepada
Dinas Ketenagakerjaan, Pertanian dan Sostek. Kami ingin sebenarnya itu dari awal memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Satu, ada jaminan kesehatan. Yang kedua, ada jaminan kecelakaan kerja. Yang ketiga, ada jaminan pensiun. Yang ketiga, ada jaminan kematian. Yang kelima, jaminan hari tua. Karena kita mengejar IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Nah sekarang rata-rata IPM kita sudah di atas 72 tahun. Artinya apa? Pola hidup sehat bisa dilakukan. Bapak-Ibu sekalian, ini luar biasa bagi kami. Karena dengan adanya jam sostek, ini adalah salah satu role model yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Ini amat sangat bisa mengurangi kemiskinan. Ini luar biasa. Maka kami juga sampaikan kepada Bapak Dirut bahwa kami memiliki BPJS kapitasi untuk kesehatan. Bahkan ketika dari pemerintah pusat ada JKN dengan kartu KIS-nya, kita sudah gayung bersama di bawah. Itu berkalian dengan BPJS kapitasi dengan UASI Universal Health. Bahkan kita 100% boleh dikatakan di Pulau Dewata ini pertama. Dan sekarang ini sudah masuk pada UAC plus. Plus pertama yang kita lakukan di Badung ini adalah apabila ada warga kami di Badung yang diputus BPJS ketenagakerjaannya di tempat mereka kerja, maka kami pemerintah langsung masuk. Satu. Yang kedua, jaminan kesehatan yang tidak ditanggung oleh pemerintah pusat dan atau tanggungan yang kurang mencukupi, kami baru masuk. Salah satu contoh, ketika ada warga panggulnya patah, mendapatkan BPJS dari pusat itu 30 juta. Sedangkan kebutuhannya itu adalah 65. Kami contohkan saja. Undang-undang mengatakan rumah sakit puskesmas tidak boleh menolak pasien. Kalau misalkan ini diambil oleh rumah sakit karena kebutuhannya 65 juta, berarti rumah sakit akan rugi. Kalau tidak diambil oleh rumah sakit atau puskesmas, maka disalahkan oleh undang-undang. Maka kami pemerintah Kabupaten Bandung masuk di situ untuk memberikan sepenuhnya kepada masyarakat. Memang salah satu contoh yang sekarang dengan program IPD, Bapak Sistem Informasi Pemda Daerah, banyak sekali hal-hal yang sudah diatur dan tidak boleh dilakukan. Karena kami melaksanakan program Open Mind di atas Alkitab, bahkan kami sempat di Bandung ini membuat program santunan penunggu pasien. Ibaratnya adalah ketika saya di Prasto punya warung, ketika saya sakit, opname di rumah sakit, pasti saya tungguin oleh istri. Kalau misalkan saya dituduh oleh istri, berarti warungnya tutup. Kalau warungnya ini tutup, siapa yang ngasih makan anak saya? Itu maka kebijakan kita kemarin itu sampai santunan penunggu pasien 200.000 per orang. Kalau lahir, hidup dan mati sudah pasti. Maka sekarang kita diarahkan untuk santunan kematian yang kemarin itu ada 10 juta per orang. Itu sekarang hanya boleh untuk penghargaan akte kematian 1 juta atau 2 juta. Dan kami juga sudah polakan dari adat dengan adanya ngaben, adanya mengukur, adanya mengatah itu kita lakukan. Itu kearifan lokal termasuk sehingga masyarakat kami tidak mengeluarkan dana sedikit. Nah, ini yang perlu kami sampaikan berkalian dengan BPJS Ketenagakerjaan ini. Nah, sekali lagi kami terima kasih dengan 4.000 masyarakat kami ternyata
kita mendapatkan di atas 87 miliar. Ternyata program Jam Sostek BPJS Ketenagakerjaan amat sangat bermanfaat bagi masyarakat Badung, Bali, dan Nusantara kita bersama. Dan kami mendorong kepada Bapak Guru, selaku Direktur, serta tim jajarannya, dan semoga Kabupaten Badung ini bisa dijadikan salah satu role model di tingkat nasional, karena kami berikhtiar dan kami berharap penuh Badung ini harus menjadi role model. Belum lagi program Starlink yang akan ada sekarang ini, dan sudah dicanangkan berkalian juga dengan artificial intelligence itu, kecerdasan buatan. Dengan Starlink nanti kami menginisiasi di Badung ini sudah orang tentu kabel-kabel tidak ada lagi, kabel Telkom, fiber optik tidak ada lagi, cukup pasang satu alat seperti parabola sehingga masyarakat bisa melakukan video call. Ikhtiar kami, ingin kami adalah kebutuhan akan telekomunikasi di Kabupaten Badung ini, apalagi untuk menggunakan HP, kami akan jaminkan masyarakat Badung gratis semua. Itulah yang harus kami jaminkan. Tidak Starlink ini yang kita sambut dengan baik. Karena kami heran, waktu saya kecil, saya masih ingat Bapak, waktu saya kecil itu kami pernah mendengar bahwa ada satelit pelapa. Entah bagaimana persoalan satelit pelapa itu jadi tidak ada, sehingga kita susah untuk berkembang dan maju. Itulah maka dengan sekarang dengan teknologi ini ada satelit khusus mungkin untuk kepentingan negara kesatuan Indonesia, negara Nusantara ini, dan kami sudah siap sekali untuk menyambut itu, untuk memberikan sebuah kesejahteraan. Karena kami melaksanakan estetika, keindahan, keaslian kita jaga, modernisasi itu kita kelola. Itu. Dan perlu kami laporkan bahwa dengan adanya WWF kemarin ini luar biasa, dan semoga nanti tidak ada halangan akan ada KTT juga di tahun ini. Ini adalah merupakan sebuah kelemahan kami luar biasa. Dan ketika hari ini dari Januari sampai 15 Maret kita sudah ada kunjungan wisatawan internasional itu 1.700.000 lebih. Dan ini didominasi oleh yang pertama tetap Australia hampir 400.000, yang kedua itu dari India, yang ketiga dari Cina, yang keempat dari Amerika, dan seterusnya Ukraina dan Rusia. Nah, dengan WWF ini sudah tentu akan bertambah tamunya. Yang kedua belum lagi excision, dan kami targetkan sampai Desember wisatawan internasional yang datang ke Bali ini yang 85% ada di Kabupaten Badung itu sampai tembus ke angka 7 juta lebih wisatawan internasional. Dan sehingga target pendapatan kami pastikan akan melampaui. Dan kita sudah menggunakan by the trend bukan apple to apple lagi. Bahkan peningkatan sekarang luar biasa. Ketika triwulan kemarin di tahun 2023 kami ada 1,2 asukare, alhamdulillah sekarang sudah masuk ke angka 1 triwulan ini sudah sampai 2 lebih 66 miliar. Nah, semoga kesiapan kita untuk merespon ini, dan kami percaya konsep gotong royong Bapak Dirut yang menggotong, kami di bawah yang royong, sehingga masyarakat kami itu mendapatkan sebuah pendapatan sekalipun dalam urusan masalah duka, tetapi kan itu harus terjadi. Karena kami meyakini hidup ini hanya 3 yang pasti. Yang pertama umur, siapapun kita pasti akan umur bertambah. Yang kedua yang pasti itu adalah sakit, siapapun kita pasti akan mendapatkan sakit. Yang ketiga ini adalah meninggal.
itu pasti. Maka kami melihat perkembangan dunia dengan artificial intelligence ini masuk ke angka 4.0, sekarang sudah 5.0. Nanti ke depan dengan 6.0 itu sudah berbicara tentang neuroscience. Akan ada program manusia tidak akan ada yang meninggal. Pikiran orang bisa dipindahkan ke jasad orang lain. Yang saya pertanyakan, kemungkinan program itu ada, saya sudah meninggal. Dan oleh karena itu, segala kebutuhan infrastruktur berkaitan dengan teknologi, kami pastikan kita akan ajak bangun betul-betul sekali lagi Kabupaten Badung dari 38 provinsi, 514 kabupaten kota se-Indonesia. Kami pastikan Kabupaten Badung harus menjadi salah satu role model pendidikan nasional. Itulah harapan kami, sehingga Kabupaten Badung betul-betul bisa menciptakan kabupaten yang sejahtera dan kabupaten yang bahagia. Maka kami sampaikan kepada Pak Dirut, kami berbagi Pak, satu kota 8 kabupaten, bahkan ada provinsi kabupaten di luar Pulau Bali. Kami berbagi Pak, yang kita kenal dengan Badung Harus, sehingga THR kami 10% yang sudah diberikan, THR kami yang kita berikan ke desa 10% itu bisa kita berikan kepada pemerintah kabupaten lain dan manfaat luar biasa bagus sekali, sehingga terjadi pemerataan ekonomi, membuka peluang kerja juga. Tujuan kami yang satu, kami ingin ciptakan kesejahteraan yang berkeadilan. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Dirut dan mohon kiranya Bapak memberikan arahan, memberikan petunjuk binaan kepada kami. Kami sudah siap dibina. Mohon maaf apabila ada hal tidak berkenan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Om Santi 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 Om. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah telah kita simak bersama sambutan dari Bupati Badung. Mohon izin terinspirasi dari sambutan Bupati Badung. Izinkan saya menyampaikan satu bait pantun, bisa ya Bapak Ibu ya? Bunga mawar, bunga melati, bunga disiram dan dipelihara. BPJS Ketenagakerjaan diikuti, masyarakat Badung produktif dan sejahtera.